Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas A. Tujuan kami membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Filsafat Pendidikan, yang dimana kami akan membahas yaitu cabang-cabang filsafat dan filsafat pendidikan. Di sini saya akan memperkenalkan anggota pada kelompok 5. Yang pertama ada Serina Islamia, yang kedua ada Rizky Eka Oktavianingrum, yang ketiga ada Zarwanda Sparena. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai 3 pembahasan. Yang pertama, cabang-cabang filsafat, yang kedua, cabang-cabang filsafat pendidikan, yang ketiga, ontologi pendidikan. Dalam pembahasan yang pertama itu ada cabang-cabang filsafat, di mana cabang-cabang filsafat ini sendiri terbagi lagi menjadi 3 hal, yaitu ada ontologi, ada epistemologi, dan ada aksiologi. Nah, untuk pembahasan dari materi cabang-cabang filsafat ini, kita mulai dari yang pertama, yaitu ontologi dengan pasangannya adalah metafisika. Untuk pengertiannya sendiri, ontologi ini merupakan sebuah cabang filsafat yang membahas mengenai segala sesuatu yang ada, sedangkan metafisika merupakan bagian dari ontologi yang membicarakan tentang apa sih dibalik yang ada atau dibalik yang tampak ini. Dalam kajiannya sendiri, ontologi itu merupakan sesuatu yang ada, baik itu yang ada di alam maupun manusia itu sendiri dengan segala ciptaannya. Sementara metafisika, kajiannya itu lebih menekankan kepada hakikat dari yang ada atau apa sih dibalik yang ada ini. Lalu, orang-orang mengatakan bahwa dengan belajar ontologi dan juga metafisika, maka seseorang akan mengenal Tuhannya dan lebih mengenal hakikat dari dirinya sendiri. Di balik dari metafisika dan juga ontologi ini terdapat beberapa aliran. Di antaranya ada monoisme, dualisme, materialisme, idealisme, dan juga agnostisme. Dalam pengertian alirannya ini, monoisme itu merupakan aliran yang mempercayai bahwa hakikat dari segala sesuatu yang ada ini hanya ada satu. Sedangkan kalau dualisme itu meyakini sumber atau asal dari segala sesuatu itu terdiri dari 2 hakikat. Itu perbedaannya. Lalu untuk penjelasan dari materialisme ini menganggap bahwa apa yang ada hanya materi dan bahkan segala sesuatu yang lainnya yang kita sebut sebagai jiwa atau roh itu tidaklah merupakan sesuatu yang nyata. Sedangkan agnostisisme itu merupakan aliran yang dia itu mempercayai Tuhan tetapi dia tidak mengamalkan apa yang Tuhan itu ajarkan atau berikan. Itu sekilas penjelasan tentang ontologi dan juga temannya yaitu metafisika. Sedangkan cabang yang kedua itu adalah epistemologi dengan temannya adalah logika. Jadi pengertian dari epistemologi ini merupakan bagian filsafat yang menerangkan tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula bagaimana pengetahuan itu ada, batas-batasnya, sifat ataupun metode dari pengetahuan itu sendiri. Contohnya adalah filsafat ilmu itu mempelajari tentang ciri-ciri dari pengetahuan ilmiah dan juga bagaimana cara mendapatkannya. Dengan belajar epistemologi dan juga filsafat ilmu, nantinya dapat diharapkan untuk membedakan antara pengetahuan dan ilmu, serta mengetahui kebenaran dari suatu ilmu itu sendiri. Adapun logika itu merupakan bagian dari epistemologi, yakni sebagai cara untuk mencari kebenaran dengan berpikir kritis atau berpikir menarik dengan kesimpulan yang tetap, baik secara deduktif maupun secara induktif. Nah, dalam epistemologi ini sendiri terdapat beberapa aliran, seperti empirisme, rasionalisme, positivisme, intuisisme, serta idealisme. Ketiga, aksiologi atau etika ataupun estetika. Aksiologi adalah ilmu yang mengenai tentang nilai, baik dari nilai keindahan, nilai tata krama, nilai manfaat, ataupun nilai yang lainnya.
Etika merupakan kajian khusus dalam aksiologi, yang dimana khusus mengkaji baik buruknya perilaku sejauh kekuatan akal pikir manusia. Sedangkan estetika adalah kajian khusus dari aksiologi yang terkait mengenai keindahannya, yang dimana berbagai keindahan yang cakupannya sangat luas. Etika juga dapat membantu kita mengetahui dan memahami tingkah laku apa yang baik menurut teori-teori tertentu, yang dimana juga estetika merupakan cabang filsafat yang membicarakan tentang keindahannya, yang objek dari estetika adalah pengalaman akan keindahan. Dengan belajar estetika, kita diharapkan dapat membedakan antara estetika filsafat dan estetika ilmiah. Di dalam aksiologi juga dibahas mengenai nilai guna, yang dimana bahwa segala hal yang ada pasti memiliki kegunaan ataupun manfaatnya. Aliran dalam aksiologi memiliki yaitu pragmatisme, empirisme, dan hedonisme, yang dimana menurut pragmatisme yaitu baik adalah yang berguna, sedangkan menurut empirisme yang baik adalah yang dapat memberi pengalaman, sedangkan menurut hedonisme yang baik adalah yang memberikan kenikmatannya. Pembahasan kedua, cabang filsafat pendidikan. Sebagaimana filsafat pendidikan juga memiliki cabang, yang dimana cabang-cabang filsafat pendidikan adalah cabang-cabang yang dalam filsafat, akan tetapi daun dan buahnya adalah berbagai hal yang terkait dengan pendidikan. Cabang filsafat pendidikan merupakan praksis pendidikan, yakni praktik yang dikonfirmasi dengan teori, dan teori yang dikonfirmasi dengan praktik. Sosok praksis itu seperti sekeping mata uang, yang dimana satu sisi muncul, maka di sebaliknya ada sisi lain. Jadi, apa yang menjadi cabang filsafat, itu pula cabang filsafat pendidikan. Selanjutnya, ontologi pendidikan. Ontologi pendidikan adalah suatu ilmu yang mengkaji dan membahas tentang hakikat yang ada atau keberadaan sesuatu dalam dunia pendidikan. Di dalam ontologi pendidikan dibahas tentang yang ada atau being, yang nyata atau reality, dan yang eksis dan esensi atau existence dan extant. Sebagai misal, dalam peristiwa pendidikan pasti ada subjek dan objek. Subjeknya adalah orang dewasa dan objeknya adalah kebelum dewasaan. Dalam hal ini, manusia dewasa dan manusia belum dewasa lalu dikaji apa hakikat dewasa dan apa hakikat kebelum dewasaan, serta ciri-ciri sebagai esensi atau hakikat dan sebagai yang eksis atau yang tetap sebagai ciri-ciri permanen. Juga dibahas realitas dari peristiwa pertemuan kedewasaan dan kedewasaan seperti apa. Tentu adalah ketergantungan dari yang belum dewasa kepada yang telah dewasa, dan pendidikan sendiri adalah pertemuan kedewasaan dengan kebelum dewasaan. Sekian video pembahasan mengenai materi cabang-cabang filsafat dan filsafat pendidikan dari kelompok 5 kelas A. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.